pagi, saya Sinano Kabelen, kelas 6C, akan menjelaskan pengertian masyarakat, kebudayaan, dan multikultural. Di sini juga saya akan mewawancarakan terkait perbedaan suku agama. Di sini saya mengambil tiga agama, yaitu agama Katolik, Islam, dan Kristen Protestan. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian masyarakat. Masyarakat itu merupakan perkumpulan individu yang dimana hidup bersama dan bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang memiliki tatanan hidup, norma, adat istiadat yang ditaati dalam suatu lingkup atau komunitas masyarakat. Terus yang kedua itu pengertian kebudayaan. Kebudayaan itu merupakan sistem gagasan, rasa, dan karya tindakan yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Yang ketiga itu pengertian multikultural. Multikultural itu merupakan keberagaman budaya yang menggambarkan kesatuan berbagai kelompok sosial dan suku bangsa yang berbeda dalam suatu komunitas masyarakat. Kedua, saya akan mewawancarai perbedaan suku, agama, dan tradisi agama. Yang pertama, saya akan mewawancarai Anastasia sebagai narasumber pertama, perbedaan suku, agama, dan tradisi Katolik. Langsung saja saya akan memberikan pertanyaannya. Mengapa gereja Katolik melakukan pembauran dengan budaya yang berbeda? Karena ini adalah gagasan gereja, walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit melalui kitab suci, namun gereja melihat bahwa ada nilai-nilai di dalam budaya lokal yang dapat menerangkan atau menjelaskan iman Katolik. Oleh karena itu, gereja sendiri menawarkan inkulturasi dengan tujuan saling menerangi dengan kebudayaan lokal. Inkulturasi ini sendiri merupakan istilah yang diungkapkan oleh Santo Yohanes Paulus II di saat dokumen gereja selama ini menjabat sebagai istri Paus. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara yang pastor lakukan atau cara gereja Katolik tawarkan untuk memperoleh kesepakatan dari dua tradisi yang berbeda dan mungkin memiliki pertentangan? Dengan cara gereja menawarkan dialog iman, tentunya dengan budaya lokal. Dalam dialog ini tidak menutup kemungkinan terdapat perbedaan, tepatnya karena gereja pertama kali masuk ke paroki ini juga membawa tradisi gereja yang berakar dari konteks tradisi dan kebudayaan di belahan bumi bagian barat. Perbedaan ini yang kemudian menjadi materi dialog, bahkan hingga saat ini dialog tersebut terus berlangsung. Siapa saja tokoh gereja selain pastor yang berperan langsung dalam dialog untuk menyepakati setiap ritual maupun setiap aspek budaya yang digabungkan dalam liturgi inkulturasi? Di dalam gereja Katolik tentunya juga akan melibatkan pemangku adat sebagai orang terpercaya di suku Lama Holot. Selain itu, yang tidak kalah penting ialah orang-orang yang masuk dalam ketemanggungan sekaligus dekat dan aktif di gereja. Kehadiran pihak ini akan sangat membantu dalam menjembatani pengertian antara gereja dan budaya, yang dimana budaya Lama Holot setiap perayaan Paskah pada saat Sabtu Santo Lampu gereja dipadamkan untuk mengenang Kristus akan bangkit dengan mulia dan memberikan cahaya baru dan terang Kristus. Maka masyarakat adat akan membuat ritual ada api baru yang akan dibuat dengan cara dua bambu digosok sampai menyala dan akan dinyalakan pada lilin Paskah sebagai perayaan memasuki gereja dengan menyebutkan api sebagai terang Kristus. Selanjutnya, mengapa gereja Katolik itu memerlukan praktek inkulturasi? Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, gereja sangat menghargai budaya lokal karena melalui budaya lokal, gereja Katolik dapat memberikan konteks pada iman sesuai dengan kebudayaan lokal itu sendiri. Hal itu dapat terwujud salah satunya dengan melakukan inkulturasi. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan mewawancarai narasumber kedua mengenai perbedaan suku agama dan tradisi agama Islam. Nah, langsung saja saya akan memberikan pertanyaannya. Yang pertama, perbedaan mendasar antara agama Islam dan tradisi budaya Betawi. Bagaimana perbedaannya? Oke, jadi kalau perbedaan menurut saya itu mungkin kalau misalnya agama itu kan memiliki ajaran yang disebut itu sebagai wahyu ilahi yang dimana semua orang itu ya harus melakukannya, nggak cuma
Kayak misalnya saya dari suku Betawi, nggak cuma orang Betawi yang harus menjalankan ini, tapi semuanya. Nah, sedangkan kalau yang tradisi itu, tradisi ya cuma dilakukan oleh masyarakat tertentu di daerah itu sendiri. Jadi, cuma meskipun keduanya ada perbedaan, ya mungkin adalah adopsi-adopsi elemen dari keduanya itu yang saling keterkaitan. Mungkin begitu. Oke, pertanyaan yang kedua itu bagaimana pengaruh agama Islam terhadap tradisi budaya dalam komunitas sehari? Seperti apa? Kalau pengaruh Islam dalam budaya Betawi itu mungkin kayak contohnya apa ya? Misalnya pernikahan Betawi. Pernikahan Betawi mungkin adatnya memang adat Betawi, tapi kan tetap aja diselipkan kayak misalnya apa ya? Sebelum pernikahan mungkin nanti di pernikahan itu ada pengajian atau apa yang menggunakan unsur agama Islam gitu. Dan juga dalam pakaiannya mungkin kalau agama Islam itu kan di apa identiknya dengan misalnya pakai kopiah gitu atau peci gitu. Nah, kalau di adat Betawi kan mereka pakainya peci yang kotak gitu, yang warna hitam. Itu gitu sih. Jadi pengaruh Islam ke budaya Betawi setahu saya. Nah, pertanyaan ketiga itu bagaimana agama Islam itu secara signifikan mempengaruhi tradisi budaya dalam masyarakat yang memperkuatkan nilai-nilai moral dan etika. Kalau pengaruh agama Islam dalam budaya itu, misalnya dari cara berpakaiannya yang sopan, kan di Islam kan mengajarkan untuk berpakaian yang sopan dan tertutup. Terus juga tutur kata yang ramah. Terus juga pola-pola kehidupannya lah. Jadi adat istiadatnya juga udah tercampur dengan agama Islam dengan budaya itu. Terus juga cara berinteraksi di lingkungan itu juga udah sesuai lah dengan prinsip entah itu kebudayaan atau prinsip agama. Ya, mungkin itu. Eh, Baik, terima kasih Diva Lavena sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan terima kasih juga untuk jawabannya. Dengan ini selesai sudah kegiatan wawancara kedua. Nah, saya akan mewawancarakan wawancara narasumber ketiga terkait perbedaan suku, agama, dan tradisi agama Kristen. Di sini saya akan mewawancarakan narasumber ketiga, Tresia. Langsung saja ya, saya akan memberikan pertanyaannya. Bisakah Tresia memberikan contoh konkret tentang bagaimana agama dan tradisi budaya tetapi mungkin saling keterkaitannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk misalnya di agama Kristen sendiri, perayaan Natal mungkin mencakup tradisi seperti memasang pohon Natal serta memberikan hadiah-hadiah terhadap orang sekitar atau siapapun itu. Lalu sementara dalam tradisi budaya tertentu ada mungkin juga perayaan dan elemen-elemen lain yang tidak terkaitan langsung dengan agama. Baik, ya, pertanyaan yang kedua itu bagaimana ya Tresia melihat pentingnya memahami perbedaan antara agama dan tradisi budaya dalam masyarakat multikultural? Kalau untuk memahami perbedaan antara agama dan tradisi budaya itu sendiri membantu memperkuat toleransi, penghargaan dan pengertian antar individu dalam masyarakat multikultural, serta mencegah minkonsepsi atau konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Selanjutnya pertanyaan ketiga itu bagaimana perbedaan antara agama dan tradisi budaya yang dapat mempengaruhi interaksi antara individu dalam suatu komunitas? Perbedaan tersebut dapat mempengaruhi interaksi antar individu dalam hal kegiatan sosial, pemahaman terhadap ritual atau perayaan sendiri, serta cara berpikir dan bertindak dalam konteks nilai-nilai dan norma yang berbeda. Baik, terima kasih Tresia atas waktu dan kesempatannya untuk diwawancara. Terima kasih juga atas pertanyaan dan jawabannya. Terima kasih, selamat siang. Penjelasan pengertian masyarakat, kebudayaan dan multikultural serta wawancara mengenai perbedaan dan tradisi agama. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat menyaksikan.